Sebelumnya kamu punya sosial media apa aja nih? Baik, Kak. Saya punya sosial media Instagram, Facebook, dan X atau Twitter. Oh, kan kita juga punya beberapa sosial media lain nih, seperti TikTok, YouTube juga. Nah, itu gimana kalau kamu belum pernah pegang? Baik, Kak. Untuk TikTok, saya memang belum pernah pakai, tapi saya akan belajar dan akan mencoba untuk buat. Saya akan memperdalam untuk sosmed lain seperti TikTok dan YouTube. Sebelumnya untuk YouTube saya punya, tapi saya YouTube masih awal dan jarang dipakai. Lalu kalau Hmm. misalnya nanti dibutuhkan untuk menggunakan sosmed TikTok dan YouTube, saya akan senantiasa belajar terus dan mengasah skill. Oke, baik. Terima kasih untuk interview hari ini. Kalau lolos kita akan kabari maksimal dalam 2 minggu ke depan. Ya, Adila. Nah, terus poin kedua dari Adila tadi adalah ketika saya bertanya terkait dengan kamu kan, kita kan punya sosmed yang lain. Ya, artinya kan ini bisa diartikan secara umum, saya membutuhkan set skill yang berbeda ya dari yang kamu punya. Kamu udah punya itu, oke, tapi saya butuh tambahan yang lain. Bagaimana responmu? Nah, tadi Adila kan menjawab, oke, walaupun saya belum punya. Nah, ini jawaban yang jadi masalahnya di sini. Nanti saya akan, ya, nanti saya akan berusaha. Kata nanti, kata akan, itu kan future tense ya, masa depan, sesuatu yang belum terjadi. Membuktikan apa? Membuktikan knowledge kita terkait dengan skill itu atau terkait dengan pekerjaan itu masih nol. Ya, knowledge-nya Adila terkait TikTok itu masih nol sekarang saat ini karena dia baru ceritanya akan nanti. Ya. Kalau kita paham bahwa oh saya mau jadi admin sosmed itu udah pasti kita harus ngerti semua sosial media. Maka kalau kita dari awal tahu konsep SKA tadi ya, skill, knowledge, attitude, ya, knowledge tentang pekerjaan itu, karena saya tahu admin sosmed itu harus menguasai berbagai sosmed, maka saya tidak bisa nunggu nanti belajar. Sekarang saya sedang belajar, itu akan membedakan. Paham nggak? Jadi kalau jawabannya jadi begini, kita sebenarnya nggak cuma punya IG loh. Kita juga punya TikTok, kita punya YouTube juga. Sementara yang kamu mention tadi kan kamu cuma punya IG sama X. Oh iya Bu, memang saat ini saya belum menguasainya secara penuh. Tapi mulai sejak saya melamar ke posisi ini, saya sudah membuat akun untuk TikTok dan saya sudah coba mempelajari ada fitur-fitur apa di situ. Saya juga memperhatikan bagaimana apa sosial media atau TikTok influencer, bagaimana cara mereka membangun kontennya. Saya sudah mempelajari beberapa uh, sosial media dari orang-orang yang punya followers yang cukup tinggi dan saya mempelajari bagaimana polanya. Begitu juga dengan YouTube. Walaupun saya belum aktif posting, tapi saat ini saya sudah menginstall itu dan memang sehari-hari juga saya sudah sering melihat atau menonton konten-konten dari YouTube dan saya juga sedikit banyak sudah mempelajari itu, bagaimana caranya membranding atau memperkenalkan sebuah produk di dalam platform YouTube. Lihat perbedaannya nggak antara jawaban saya barusan dengan jawaban Adila? Kalian bisa ngerasain nggak bedanya? Antara nanti saya akan pelajari dengan sekarang saya sudah memulai. Nah, ya, jadi kita itu kadang dalam interview gapnya sama orang lain itu terlalu jauh, ya. Gapnya sama orang lain tuh terlalu jauh. Bukan karena kita nggak tahu, karena kita berpikirnya ntar aja deh kalau udah keterima. Iya kan? Ntar aja deh belajarnya kalau udah keterima. Ya kan? Kalau nanti keterima, baru saya akan belajar. Nah itu mindsetnya harus dibenerin dulu. Ya, makanya penting knowledge itu. Makanya saya jelasin jelasin slide ini di awal kita ketemu. Ya, supaya teman-teman paham ini tuh penting. Ya, supaya teman-teman paham knowledge ini penting. Pemahaman kita tentang pekerjaan yang kita apply itu penting. Maka kalau di kelas karir, ya, kalau di kelas karir ada satu prinsip. Kalau melamar kerja, pengen cepat dapat kerja, itu harus fokus.
Kenapa harus fokus? Coba kalian bayangin, seandainya kalian harus memahami, harus punya knowledge untuk 10 job position. Pusing nggak? Makanya tadi saya tanya Adila, Adila udah ngelamar kemana aja? Wah banyak Pak, random. Bayangin kalau kalian selama ini pernah mungkin ngelamar ke 5 atau 6 atau 7 job position. Dan kalian harus punya knowledge untuk 7 job position tersebut. Pusing nggak? Ya. Nah, itulah kenapa salah satu hal yang menghambat orang untuk dapat kerja dengan cepat. Jadi kalau di kelas karir, saya ngajarin gimana caranya kita bisa fokus, ya. Kita fokus memutuskan kemana kita mau berkarir. Apakah saya mau jadi ahli gizi? Apakah saya mau masuknya ke QC? Apakah saya mau masuknya ke R&D? Harus jelas dulu di awal. Karena ketika kita sudah milih, maka kita akan go deep, ya. Kita akan pelajari lebih dalam. R&D itu ngapain? Skill yang dibutuhin apa? Apa yang dia kerjakan nanti? Tanggung jawabnya tuh sejauh apa? Saya udah sampai mana? Nah, itu pertanyaan yang harus diajuin lagi. Jadi kalau kita sudah tahu pekerjaan apa yang kita mau, maka ke depannya akan lebih mudah. Bikin CV yang sesuai, mempelajari skill yang dibutuhkan, ikut pelatihannya lebih terarah, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini masih ngelamarnya random-random, dan itu mengakibatkan teman-teman memiliki knowledge yang minim terhadap setiap posisi yang pernah di-apply. Bisa jadi itu salah satu penyebab teman-teman sampai sekarang masih belum dapat kerja. Ya, karena knowledge kita terkait pekerjaan itu juga satu poin yang sangat penting. Oke, semoga semoga membuka wawasan ya. Jadi nanti Adila kalau misalnya ngelamar di posisi yang lain, pelajari dulu posisinya, cari tahu apa yang dibutuhin untuk kerja di posisi itu, lakukan.